Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nutfiyah dengan NPM 24126329 dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang ulumul Quran. Yang pertama itu ada pengertian ulumul Quran. Ulumul berasal dari kata ulum yang artinya ilmu. Jadi ulumul Quran adalah ilmu Al-Quran, ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Dalam upaya menggali dan memahami isi Al-Quran, perlu alat untuk mengetahuinya, perlu yang namanya ilmu Al-Quran. Ruang lingkup ulumul Quran sangatlah luas dan mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul adalah ilmu tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran yang membantu menjelaskan mengapa ayat-ayat tertentu diwahyukan pada waktu tertentu. Yang kedua, ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu penafsiran Al-Quran, suatu metode dan pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan makna dan pesan Al-Quran. Yang ketiga, ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai cara membaca Al-Quran, seperti perbedaan dialek dan aksen. Tentu hal ini diiringi dengan hukum tajwid yang benar. Yang keempat, ijaz ilmi Al-Quran, ilmu yang membahas tentang kekuasaan Allah dan keajaiban Al-Quran. Yang kelima, nasih dan mansuh, membahas tentang ayat yang mengganti atau membantalkan ayat sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan ulumul Quran. Tujuan ulumul Quran untuk membantu mempelajari dan memahami Al-Quran secara akurat dan kemampuan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Karena bagaimana mungkin orang itu atau seseorang itu dapat menafsirkan atau menjelaskan Al-Quran secara rinci tanpa mengetahui isinya. Adapun tujuan lain memahami ulumul Quran adalah ulumul Quran sendiri menjadi perangkat yang membantu memahami kandungan suatu lafal dan menghayati juga mengamalkan. Bisa juga menjadi alat untuk melawan orang yang mengingkari kewahyuan Al-Quran. Selanjutnya ada sejarah ulumul Quran. Ulum Quran dibagi dalam beberapa fase. Yang pertama, masa Rasulullah saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, surat Al-Alaq. Kemudian Nabi mempublikasikannya dan mulai mengajak umat manusia untuk menerima Al-Quran dan masuk Islam. Yang kedua, masa sahabat. Pada masa Abu Bakar mulai mengumpulkan Al-Quran karena takut sebagian Al-Quran hilang bersamaan dengan kematian para sahabat. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman mempelopori pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf yang kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau mempunyai perhatian besar terhadap orang asing yang suka menodai kemurnian bahasa Arab. Beliau khawatir akan terjadi kerusakan bahasa Arab. Untuk itu, beliau memerintahkan sahabat Aswad al-Dawi untuk membuat sebagian kaidah-kaidah guna memelihara kemurnian bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran. Dengan usaha ini, Khalifah Ali dianggap sebagai peletak dasar ilmu nahwu atau ilmu i'rab Al-Quran. Yang ketiga, ilmu tab'in.
Ketika wilayah Islam telah tersebar luas, para sahabat juga telah berpindah ke berbagai negeri yang telah masuk wilayah Islam. Mereka mengajarkan kepada masyarakat membaca Al-Quran, memberikan penafsiran secara benar, dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran. Dengan perkembangan ini, muncullah lembaga-lembaga kajian yang lazim disebut madrasah at-tafsir dan banyak sekali jumlahnya. Keempat, masa kodifikasi atau penulisan. Setelah dirintis dasar-dasar ulum Al-Quran, maka para mufassir mulai melakukan kodifikasi atau penulisan ulum Al-Quran. Tetapi sebelum itu, terlebih dahulu mereka melakukan pembukaan tafsir Al-Quran, sebab tafsir Al-Quran dianggap sebagai induk dari ilmu-ilmu Al-Quran yang lain. Dan masa keemasan ulum Al-Quran terjadi pada abad ke-10 sampai abad ke-9 Hijriah. Munculnya istilah ulum Al-Quran sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah, tetapi kalau kapan lahirnya istilah ulum Al-Quran yang muaddan, maksudnya ulum Al-Quran yang sudah sistematis, ilmiah, dan integratif, maka hal itu sebetulnya baru ada pada abad ke-9 Hijriah, sesuai pada pendapat ulama. Sebagaimana penjelasan di atas, sebab istilah-istilah ulum Al-Quran yang terdapat pada kitab-kitab pada abad ke-3 dan ke-5 Hijriah itu barulah ulum Al-Quran yang masih berdiri sendiri-sendiri, belum sistematis, belum ilmiah, atau belum mudawan. Sekiranya itu saja dari saya. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.